Oke, kita lanjutkan lagi. Di video ini adalah part kedua dari pembangunan jaringan KP, ya. Sebelumnya kita sudah sampai pada tahap pengisian kebutuhan pengguna, ya. Kemudian akan kita lanjutkan ke tahap pengisian seat di bagian perangkat jaringan, seperti itu, ya. Jadi di dalam seat perangkat jaringan ini nanti kita coba akan menjabarkan gitu ya, akan menjabarkan dari spesifikasi perangkat jaringan yang akan kita gunakan seperti itu ya. Nah, di sini. Jadi di sini ada nama ruang, nama perangkat, fungsinya apa, merek yang kita gunakan apa, spesifikasinya, jumlah sampai dengan total harganya nanti. Seperti itu. Ya. Ini mungkin kita bisa copy aja dulu ya. Kita copy yang dari kebutuhan pengguna. Karena dari hasil analisa atau observasi kita tadi dapat kebutuhan penggunanya ini, kemudian kita jabarkan seperti itu. Oke, ini saya rapikan dulu. Oke, sudah rapi. Yang pertama di sini ada, kelihatan ya, mungkin saya zoom segini ya. Yang pertama ada PC LAN 1, tadi difungsikan sebagai komputer kasir ya. Jadi di sini fungsinya adalah komputer kasir untuk order dan payment gitu ya, pembayaran. Printer Telmal di sini tentu untuk mencetak nota. Jadi nanti setiap pelanggan yang bertransaksi itu akan dicetak menggunakan printer thermal ini. Kemudian di sini ada router. Nah, router itu nanti untuk fungsinya adalah sebagai perangkat yang mengatur lalu lintas jaringan. Lalu lintas jaringan ya. Kemudian kalau untuk switch-nya sendiri ya. Kalau untuk switch-nya sendiri nanti ini sebagai penghubung ya. Sebagai penghubung akses point ke dalam jaringan. Jadi nanti dua akses point tadi masing-masing ditarik kabelnya masuk ke dalam switch. Nah, nanti dari switch ini baru masuk ke router seperti itu ya. Kemudian kalau untuk modem sendiri ya tentu modem ini sumber internet ya. Sumber internet seperti itu. Kemudian untuk kabel DAC sendiri ini untuk fungsinya apa ya? Untuk melindungi dan merapikan kabel jaringan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kabel jaringan. Kemudian di sini ada rack server. Rack server di sini nanti mungkin sebagai tempat penyimpanan ya, sebagai tempat penyimpanan perangkat jaringan ya. Perangkat jaringan ya seperti modem, router, dan switch seperti itu. Kemudian untuk wall plate sendiri ya. Kalau untuk wall plate sendiri ini sebagai panel ya. Jadi sebagai panel untuk konektor RJ45. Jadi nanti komputer kasir tadi akan dibuatkan sebuah kabelan utuh ya. Nanti setelah itu baru dipasangkan ke wall plate seperti itu untuk akses jaringan internetnya atau untuk akses jaringannya. Kemudian lanjut untuk yang di access point ini ya tentu ya sebagai titik akses jaringan nirkabel. Jadi nanti pelanggan kalau misalkan handphonenya mau terkoneksi ke jaringan, ya nanti dia tinggal koneksi WiFi-nya saja. Seperti itu.
Smart TV di sini tadi sebagai display order ya. Jadi nanti kalau misalkan pelanggan sudah order di kasir atau di bagian depan ya, itu nanti akan tampil apa aja yang akan dipesan seperti itu. Kabel DAC tadi sebagai apa? Melindungi ya. Melindungi dan merapikan kabel jaringan. Sama kalau untuk wall plate tadi sebagai panel sama juga ya. Kalau untuk kabel UTP sendiri ya tentu ini sebagai media penghubung ya. Media penghubung perangkat jaringan ya. Jadi kabel di sini ya sebagai penghubung antar modem ke router, router ke switch, switch ke access point, kemudian mungkin nanti dari router ke PC kasir ataupun ke smart TV. Kita medianya menggunakan media kabel UTP seperti itu. Kalau konektor RJ45 ini fungsinya untuk menghubungkan kabel jaringan ke perangkat jaringan ya. Jadi nanti kabel UTP ya itu akan kita crimping dulu kabelnya menggunakan konektor RJ45 supaya nanti bisa digunakan ya. Mungkin itu ya kalau untuk fungsinya, secara fungsi gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk fungsinya. Saya coba cek dulu. Oke. Secara fungsi ya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita cari nih untuk PC All-in-One. Mereknya apa, speknya apa gitu. Nah, biasanya kalau untuk di PC kasir ya, kalau yang biasa saya temuin, itu rata-rata mereka menggunakan layar sentuh ya. Entah itu mereka menggunakan sebuah PC ataupun biasanya sih pakai tablet gitu ya yang paling simpel. Tapi di sini kita pakai komputer aja. Jadi tentu kita akan cari komputer yang bisa touchscreen seperti itu. Kalau untuk di wilayah Samarinda sendiri, saya biasanya coba cari di Java Komputer ya. Java Komputer saya coba cari touchscreen. Dan enggak kira-kira ada ini kayaknya. Ada ya. Nah ini. Nah ini sudah bisa touchscreen nih. Nah saya cari PC All-in-One. Kalau ini bukan PC All-in-One ya, tapi hanya monitor. Mungkin kita ambil yang ini aja lah ya. Saya rasa speknya beda tipis aja sih speknya ini. Ya. Beda tipis. Ya, seperti itu. Oh, di sini dia Windows-nya masih DOS. Sistem operasinya maksudnya. Masih DOS, tapi kalau yang di sini sistem operasinya sudah Windows 11. Seperti itu. Ya, mungkin saya ambil yang ini ya. Saya nggak mau repot buat install sistem operasinya lagi. Karena di sini udah ada Windows 11-nya include. Secara spesifikasi ya udah mumpuni ya. Karena dia hanya menjalankan aplikasi kasir saja. Beneran bisa touchscreen nggak nih ya? Touchscreen. Takutnya nggak bisa touchscreen. Kita coba cek dulu deh. Apakah dia bisa touchscreen? Salah. Apakah benar dia bisa touchscreen? Kalau di sini sih nggak ada ya. Oh, touchscreen-nya non ternyata. Oh, bukan berarti ya. Oh, bukan berarti. Ini juga touchscreen-nya non juga berarti. Touchscreen-nya non. Oh, berarti bukan touchscreen ya.
nggak ada berarti. Kita coba searching dulu ya. Kita coba searching dulu. Kita coba cari dulu ya. Cari dulu. Kalau di Japa Komputer nggak ada, kita coba cari di Aringo deh. Aringo. Saya biasa dua ini ya. Kalau nggak di Aringo, di Japa Komputer. Kalau wilayah Samarinda. Kita cari mungkin di sini yang bisa touchscreen ya. Touchscreen. Nah, ini ada nih. Ada ya. Build up PC Lenovo All-in-One. Dia bisa touchscreen. Dan saya rasa ini spesifikasinya udah oke ya, sudah mumpuni. Jadi kita lihat dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya, dan ini oke ya, bisa touchscreen ya. Nah, berarti di sini saya ambil merek Lenovo ya, kita isi dulu. Mereknya Lenovo. Kemudian spesifikasinya kita ambil aja di sini. Lenovo All-in-One ya. Dia Core i5, RAM-nya 8GB, storage-nya 512 GB. Kemudian ada ini mungkin PGA-nya ya, PGA-nya kemudian Windows 11 dan touchscreen. Kita copy aja. Kita masukkan di sini. Nah, gitu ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Satuannya unit. Harganya tadi berapa? Kita lihat 13.575. 13.575. Oke. Untuk totalnya kita pakai rumus saja. Jumlah dikali dengan harga satuan. Ya, ingat ya, kalau di Excel itu tanda kalinya menggunakan bintang. Nah, oke, sudah lanjut. Kemudian printer thermal kita coba cari ya. Coba cari di ini dulu, ada enggak di Japa? Ya ada sih kayaknya kalau di Japa. Kita butuhnya yang USB ya. Kalau yang Bluetooth belum bisa. Ini juga Bluetooth belum bisa. Ini USB cuman kayaknya gede banget ini. Kayaknya gede nih. Sampai yang murah aja. Coba yang ini deh. Bisa USB enggak ini? Oke, kita cek dulu lah. Kita cek di Google dulu ya. Kita cek di Google. Oh ya, bisa ya. Bisa ini Bluetooth. Bisa USB ya. Oke, nanti kita ambil ini. Mereknya Blueprint. Kita masukkan di sini. Merek Blueprint, spesifikasi perangkatnya ada enggak? Enggak ada. Oke, berarti kita masukkan ininya aja. Kita masukkan di sini. Oke, jumlahnya 1 unit ya. 1 unit, harganya kita ambil dari yang harga Japa Komputer, 350.000. Itu 23. Ini mungkin saya tarik aja ya, biar otomatis sampai ke bawah. Oke, setelah itu ada router ya. Nah, routernya tadi kita gunakan Mikrotik ya, karena di skenario-nya sini sudah jelaskan terhubung ke satu router Mikrotik seperti itu. Kita cari aja di sini Mikrotik, nggak dijual. Nah, ini Mikrotik. Mikrotik ini pakai yang mana gitu ya? Kan banyak ya. Ya, kalau Mikrotiknya sendiri sebenarnya kita sesuaikan sama jumlah klien ya. Jumlah klien yang akan dihandle. Kalau kita lihat di sini jaringan pengunjung indoor dan outdoor mencakup 6 meja customer dengan estimasi 2 pengguna per meja. Berarti kalau ada 6 meja sudah 12. Mungkin karyawannya sekitar 4 atau 5 ya. Sudah 17. Ya paling banyak mungkin sekitar 30 lah ya. 30-an orang mungkin yang ada di dalam ruang ini. Seperti itu. Paling banyak untuk ruangan 8x8 untuk 30 orang itu sudah sesak banget kayaknya. Seperti itu. Jadi ya kurang lebih segitu. Nah, kalau untuk 30 orang kita lihat ya, lisensi
lisensi router OS gitu ya, router OS level. Kita lihat, jadi kalau di router MikroTik itu dia ada lisensinya gitu ya, ada lisensinya mulai dari, sebentar ini kita cari dulu ya yang bisa dilihat jelas ini mungkin. Nah nih, open image in new tab. Nah, lisensinya itu ada lisensi 1, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Ya, yang 6 ini yang varian tertingginya ya lisensinya ya. Nah, saya rasa kalau untuk yang skenario kita tadi kliennya yang mungkin tidak lebih dari 50 atau tidak lebih dari 30 lah ya. Kita lihat ya di bagian hotspot active usernya. Nah, ini mampu untuk 200 user di level 4. Level 5 di 500 user. Kalau level 6 ya unlimited. Seperti itu. Kita butuh yang di bawah sekitar 50 ya, di bawah 100 atau di bawah 50. Karena tadi kalau kita hitung-hitung yang maksimal paling ya 30, 40 orang lah. Kalau di skenario jaringannya KP-nya itu ukuran 8x8. Ya nggak banyak lah orangnya. Ya, jadi saya rasa untuk level 4 cukup. Ya, untuk level 4 cukup. Nah, ini kita bisa gunakan yang mana level 4-nya. Kalau level 4 itu ya kita, ini bisa, ini level 4. Level 4. Level 4. Ya, ini kalau nggak salah level 5. Ya, ini level 6. Nah, ini level 4 juga seperti itu ya. Jadi mungkin saya lebih ke ini ya, ke RB750GR3. Kenapa ya? Karena dia sudah gigabit setiap portnya itu. Nah, kita coba cek aja lah ya. Dan resource-nya juga besar dia punya ya. Prosesornya, kemudian RAM-nya ya itu besar. Nah, ini 5 kali gigabit ya. Berarti portnya ini udah gigabit. Kemudian prosesornya juga dual core, RAM-nya 256 MB ya. Router OS-nya level 4. Nah, jadi ini saya rasa udah mumpuni ya. Coba kita bandingkan dengan yang ini. Kita bandingkan dengan yang versi murahnya. Nah, kalau di sini dia masih Ethernet, pas Ethernet. Nah, RAM-nya juga cuma 32 MB. Beda jauh dengan yang ini. Ya, jadi kita ambil yang ini aja. RB750GR3. Kemudian kita masukkan spesifikasinya tadi dari MikroTik langsung. Ini spesifikasinya ya. Spesifikasinya seperti ini. Kita ambil yang ini aja deh. Ya. Sudah disimpulkan langsung. Kita ambil yang itu aja. Oke, jumlahnya 1 unit. Harganya kita cek di Jaka Komputer tadi berapa? 970.000. Kita masukkan 970.000. Lanjut switch. Nah, kalau switch di sini sebagai penghubung akses point ke dalam jaringan. Nah, kita bisa lihat di skenario-nya ya. Untuk switch ini nanti dia sebagai penghubung akses point baik di area indoor ataupun di area outdoor. Nah, karena nanti kita masuknya lewat plafon ya kabelnya ya. Jadi nanti kita gunakan PoE ya. Jadi switch-nya itu nanti support PoE. Sehingga nanti akses point-nya itu bisa langsung menyala hanya dengan kabel LAN-nya saja. Seperti itu ya. Jadi kita gunakan PoE. Apa sih PoE? PoE itu adalah Power over Ethernet. Artinya nanti power ya itu akan dialirkan melalui kabel LAN-nya kemudian masuk ke akses point. Nanti akses point-nya nanti yang akan menyesuaikan ya. Akan menyesuaikan. Oh, ternyata ini nanti dia menggunakan PoE, maka akses point-nya akan menyala seperti itu. Jadi nanti akses point ini tanpa adaptor lagi. Jadi cukup menggunakan switch yang mendukung fitur PoE seperti itu. Ya. Saran saya kalau untuk PoE sendiri ya. PoE itu protokol yang digunakan itu 8023 kalau nggak salah ya, 8023. Ya, 8023 ya. Standar protokol PoE itu ada 8023 AF, AT, BT, BT
PT. Nah, biasanya kalau di pasaran ya, di pasaran itu saya lebih dominan gunakan antara dua ini, Honda AF ataupun AT. Dan beberapa switch atau access point juga mendukung kedua ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus jeli dulu dalam memilih perangkat PoE ya. Jangan sampai nanti teman-teman access point-nya hanya mendukung yang di protokol AF, tapi switch-nya teman-teman PoE-nya AT. Nah, itu nggak cocok ya. Nggak cocok. Jadi usahakan saling sinkron gitu ya antara switch dengan access point-nya. Nah, contohnya biasa saya di sini saya gunakan coba Ruiji, ada nggak dia Ruiji? Oh, ternyata ada. Ruiji, kita coba yang high dulu. Kita cari access point-nya dulu ya. Ini access point-nya ada. Nah, nih kita pakai yang harga 750.000 aja. Nah, kalau di Ruiji RGAP app ini ya, kita coba cek di Google untuk apa namanya spesifikasi lengkapnya. Yang versi app spesifikasinya kita lihat bagian power ya atau supply daya. Nah, di sini access point-nya ternyata udah mendukung dua ya, ada PoE dan PoE plus, AF dan AT protokol PoE-nya. Nah, begini. Nah, jadi kita tinggal cari switch-nya. Switch-nya sendiri yang PoE. Nah, ini mungkin kita bisa gunakan ini ya, switch-nya ini ya. Dan di Ruiji sendiri ini sudah smart cloud manage, jadi bisa di manage. Tapi yang kita cari PoE-nya ya, yang kita cari PoE-nya. Kalau yang non PoE gini bisa apa enggak? Ya nggak bisa ya. Kalau kita gunakan ini berarti nanti akses poinnya itu harus menggunakan adaptor tambahan lagi. Dan ini akan repot ya. Kita masang lagi jalur listrik ke akses poinnya. Seperti itu. Jadi kita gunakan yang PoE saja. Kita cek yang ini. Yang ini apakah PoE-nya sudah AF-AT juga? Takutnya nanti berbeda. Ya, sama ya. Kita lihat di spesifikasinya, protokolnya. Udah nggak protokol ini? Oh, ini PoE-nya sudah AT dan AF. Nah, sinkron sudah ya. Sudah sinkron. Jadi kita gunakan dua produk ini aja ya untuk switch dan access point-nya. Tapi kita isi tadi apa? Access point dulu ya. Oh, switch dulu. Di switch-nya Ruiji. Ruiji-nya kita pakai yang ini ya. Saya ambil ini aja lah ya untuk spesifikasinya. Ruiji jumlahnya cuma 1 unit ya. 1 unit. Harganya 750.000. 750.000. Oke, kemudian kita langsung loncat ke access point ya. Access point mana tadi? Sekalian ya. Access point-nya Ruiji juga. Kita gunakan ini. Harganya sama, 750.000 ya. Itu unit. 750. Bukan 1 unit ya, tapi 2 ya, karena dia indoor dan outdoor. 2 unit. Oke. Nah, untuk switch-nya sendiri apakah sudah benar ini kita pilih switch-nya? Kalau untuk dari segi PoE sih sudah benar ya, tapi untuk dari port-nya cukup apa enggak gitu ya. Kalau dari port-nya sendiri, kita lihat di skenario, switch-nya ini hanya digunakan untuk access point ya. Access point dihubungkan ke switch. Access point-nya ada 2, berarti port yang di switch sudah ada 2 terpakai. Kemudian lalu dihubungkan ke router lagi, tambah 1, berarti cuma 3 port ya. Yang lainnya itu nanti mungkin langsung ke router. Nih, untuk jaringan kasir langsung ke router, jaringan dapur juga langsung ke router. Jadi yang menggunakan switch di sini hanya access point. Jadi access point-nya hanya butuh 3 port. Dan saya rasa ini udah cukup ya, karena dia ada 5 port di sini. Satu untuk uplink, yang 4-nya nanti ini bisa diakseskan sebagai
port yang ke akses pointnya, seperti itu. Ini cukup ya, oke. Lanjut, kita lanjut ke modem ISP. Nah, modem ISP ini sumber internet kita berlangganan dulu ya. Kita berlangganan ISP. Nah, di sini nanti untuk ISP-nya sendiri bisa menyesuaikan lah ya, bisa menyesuaikan untuk ISP-nya. Untuk ISP itu kita cari yang unlimited ya. Jadi kadang ada beberapa ISP itu di paket penjualannya itu dia menggunakan limit kuota gitu ya, atau sistem FUP gitu. Apa sih sebenarnya FUP ya? Jadi FUP itu semacam aturan dari mereka, batasan-batasan bandwidth maksimal yang bisa digunakan, seperti itu. Bukan batasan bandwidth ya, tapi semacam kayak kuota gitu ya. Per usage policy. Nah ini. Nah ini. Jadi dia nggak unlimited. Jadi ada FUP-nya, per usage policy. Jadi kebijakan batas pemakaian wajar yang diberlakukan oleh setiap provider internet, seperti itu. Nah, kalau untuk yang biasa teman-teman gunakan itu yang paling familiar di Samarinda itu IndiHome ya. Jadi kalau IndiHome itu dia ada limitnya. Ya, misalkan yang paket sekian berapa giga. Nah, contoh ini. Misalkan 20 Mbps ya kan. FUP-nya itu 75%, 40%. Ya, batasnya nih. Jadi dia nggak unlimited. Nah, kalau untuk di skenario jaringan KP kita ini, saya rasa kalau kita gunakan IndiHome itu nggak cocok. Ya, karena nanti takutnya kita sudah melebihi atau melewati FUP-nya sendiri. Sehingga nanti berdampak pada kenyamanan dari pelanggan ataupun bahkan dari karyawannya sendiri pada saat melakukan transaksi-transaksi seperti itu ya. Jadi kita biasanya kalau untuk produk Telkom ya, itu biasanya Indibis ya. Coba kita cek Indibis Samarinda ada nggak? Nah ini saya nggak tahu ya resmi apa enggak, tapi ya kurang lebih seginilah mungkin ya. Nah, kita asumsikan seperti ini aja lah ya. Nah, ini ada. Jadi kita bisa lihat ya, kalau di setiap paketnya ini dia pasti unlimited ya. Nah, unlimited. Jadi dia nggak ada FUP-nya. Nah, ini yang cocok kita gunakan di skenario kita. Nah, paketnya paket berapa yang kita pilih? Ya, di sini ada 50 Mbps, 75 Mbps, 100 Mbps, ya, 150 sampai dengan 300 Mbps. Nah, di sini kita perlu cek lagi skenarionya ya. Jadi di skenarionya tadi maksimal kan ya ada 12 pelanggan ya. Paling banyak ya mungkin dalam satu ruang KP ini ya, di gedung KP ini. Itu yang paling banyak sekitar 30 atau 50 pengunjung lah ya. Tapi kalau 50 kayaknya enggak ya. Mungkin sekitar 30-an lah. Sekitar 30-an pengunjung. Nah, tentunya kalau 30 pengunjung, apakah semuanya akses internet? Tentu tidak ya. Mereka kadang cuman koneksi begitu, ya mereka ngobrol. Nggak semuanya intens secara bersamaan akses internet. Jadi saya rasa kalau misalkan cuman 30 pengunjung, ya paling sekitar 5 atau 10 orang aja yang akses internet secara bersamaan. Seperti itu. Nah, dan saya rasa paket yang paling cocok adalah yang 50 Mbps. Kenapa? Ya, karena di sini udah ada disarankannya gitu ya, penggunaan perangkatnya. 10 atau 12 perangkat. Seperti itu. Ya. Jadi dari 30 pengunjung tadi maksimal gitu ya, misalkan ya paling yang menggunakan internetnya sekitar 5 sampai 10 aja. Sisanya juga ya paling ya bercengkrama gitu ya, cerita atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Dan jikalau secara bersamaan pun saya rasa 50 Mbps cukup lah ya. Karena yang mereka akses di sini ya paling sering itu adalah sosial media begitu ya. Jadi tidak untuk traffic yang berat seperti itu, entah itu mendownload apa begitu ya.
Jadi saya asumsikan nanti untuk pembagian bandwidth-nya mungkin untuk setiap customer atau setiap pelanggan itu ya 3 Mbps maksimal. Ya, 3 Mbps maksimal. Seperti itu. Jadi di sini kita gunakan yang 50 Mbps. Ini kita ambil. Sumber internet, mereknya Indibis, punyanya Telkom ya. HSI Business Basic 50 Mbps. Satu paket ya, satu paket. Harganya berapa? Harganya kita cek. Jadi kebetulan di KP ini dia belum pasang internet sama sekali ya dari ISP. Jadi kita hitung ya. Nah, di sini ada biaya pasang dan ada biaya paketnya sendiri ya. Kita hitung dulu menggunakan kalkulator. 387.000 ditambah dengan 150.000. Totalnya ada 537.000. Tapi ini belum PPN ya, belum termasuk PPN. Jadi kita tambahkan dulu PPN-nya. Sorry, bukan tambah, tapi dikali 11%. 11%. Nah, ini pajak yang harus dibayarkan. Nah, pajak ini kita tambahkan lagi dengan total tadi ya, total 537.000 supaya dapat harga keseluruhannya. Nah, dan ini adalah harga pemasangan paket Indibis ini ya, plus pajaknya sekitar 596.000. Nah, di sini mungkin saya bulatkan aja menjadi 600.000. Ya, seperti itu. Sumber internet udah, sekarang kita lanjut ke kabel DAC ya. Kalau untuk kabel DAC sendiri, ini saya biasa pakai produknya Niso ya. Kita coba cari di Google, Tokopedia atau Google ya. Coba kabel DAC, saya biasa gunakan yang TC4 untuk kabel LAN. Mungkin yang ini yang benar nih. Untuk kabel DAC TC4 di sini harganya 12.000 ya. Kalau untuk di Samarinda mungkin ini dijualnya di toko listrik itu sekitar 15 ribuan sih kayaknya. Ya, kita masukkan aja lah. Kabel DAC mereknya Niso. Kemudian spesifikasinya nih. Saya ambil yang ini aja. Butuhnya berapa? Di kasir tadi butuhnya kabel DAC itu ada 3 batang. 3 batang. Harganya 15.000 satu. Oke, lanjut rack server. Nah, rack server ini kita cari rack server yang tertutup ya. Kira-kira ada enggak ya? Rack server itu biasa saya gunakan Indorack sih biasanya. Enggak ada ya di Java. Coba Indorack. Indorack ada nih. Ada dijual Indorack. Kita gunakan yang kecil aja. Nah, yang ini aja. Kalau ini kegedean, kita gunakan yang ini aja. Nah, ini saya copy aja spesifikasinya. 4U ya, dia jenis yang 4U. Dan 1U-nya itu jaraknya sekitar 4 cm. Jadi kalau 4 kali 4 sekitar 16 cm lah tinggi di dalamnya itu. Yang bisa muat. Dan saya rasa nanti untuk router, modem, sama switch ya, ini cukup ya. Cukup untuk rack servernya. Kita masukkan. Mereknya adalah Indorack. Sini kita masukkan lagi. Butuhnya 1 unit. Harganya tadi berapa tuh harganya tadi? 2.250.000. 2.250.000. Oke. Kemudian di sini ada wall atau faceplate ya. Wall plate kita coba cari di sini ada. Wall plate. Oh, ada. Nah, tapi di sini wall plate-nya dia nggak satu set ya. Kita cari yang satu set coba.
Biasanya sih saya gunakan produknya Mini Pro sih. Kalau pensiun nggak ada, saya gunakan produknya Mini Pro. Ntar ada nggak Mini Pro network? Mini Pro. Nah, nih langsung muncul di awal nih. Nah, ini dia udah include ya. Saya ambil aja ini. Untuk spesifikasinya yang ini. Dia sudah ada wall plate-nya, kemudian ada modularnya, kemudian ada outbow box-nya, nanti yang ditempel di dinding. Ini ditempel di dinding, kemudian wall plate-nya dipasang di situ. Nah, seperti itu. Ini udah komplit. Harganya 26.000. 26.000 kalau ongkir ke Samarinda itu berapa ya? Ongkirnya sekitar 60.000. 60.000 tambah 26.000. Itu kan kita pesan dua ya, satu di kasir, satu di dapur. Ya, mungkin kita ambil harga satuannya 90.000 lah ya, kalau di total sama ongkir. Mini Pro satu set ya, 90.000. Ini untuk yang di kasir dulu ya, untuk yang di kasir dulu. Jadi untuk yang di dapurnya kita menyesuaikan. Kemudian ada Smart TV ya. Tadi akses point sudah kita isi duluan. Kemudian ada switch Smart TV. Smart TV di sini mungkin saya gunakan Xiaomi aja sih ini. Xiaomi. Di Java ada nggak ya? Xiaomi. Xiaomi tapi dia monitor ya. Monitor. Nggak ada Smart TV. Kalau di Aringo kita coba cek. Aringo. Smart soalnya Smart TV. Oh, ada nih di Aringo. Smart TV kita gunakan ya, mungkin karena ini di dapur ya. Di dapur dan ditempel di dinding. Saya rasa untuk ukuran inch-nya yang cocok itu ya sekitar 43 inch lah ya. 43 inch ini ada dua, kita gunakan yang ini aja nih. Harganya 3.900.000. Satu unit harganya 3.900.000 tuh udah 3. Kabel duct tadi udah ada di atas, kita tinggal copy. Nah, kabel duct nih. Kabel duct tadi harganya 15.000 ya. Kabel duct ini untuk yang di dapur ya. Kalau yang di dapur tadi butuhnya cuman 2 batang. 2 batang harganya 15.000 satu. Wall plate-nya juga sama, ini kita butuh satu aja untuk di area dapur. Nah, kabel UTP. Untuk kabel UTP kita coba di sini cari UTP. Ada ya. Kita coba cari di bagian network, ada network. Nah, nih. Kita sort aja yang termahal. Nah, ini ada kabel. Kabelnya kita gunakan yang jenis UTP ya. Nah, di sini ada Cat 5, ada Cat 6. Jadi kita gunakan yang Cat 6 aja sekalian, yang agak bagusan dikit untuk transmisi atau transfer datanya. Seperti itu. Ini Beldan Cat 5, Comscope Cat 6, 19 lumayan ya harganya ya. Nah, ini ada Cat 6 dari D-Link, harganya agak miring nih. Nah, ini kita bisa gunakan ini. Ya. Coba lihat dulu. Cat 5. Kita cek dulu. Ini apa ini? Oh, ini fiber optik. Cat 6 Piece Pro. Kalau yang produk D-Link ada enggak masih ya? Ada yang produk D-Link lainnya. Oh, ini ada D-Link nih.
Cat 5 tapi ini Cat 6. Ini ada yang murah nih. Dari D-Link itu ada yang murah, harganya 575. Tapi ada yang mahalnya. Nah, ini biasanya kalau yang murah begini kabelnya itu kabel CCA ya. Kabel CCA itu adalah kabel tembaga yang dicampur dengan aluminium. Jadi daya tahannya itu masih bagus yang full tembaga atau chopper ya. Jadi kalau untuk D-Link ini sih kayaknya speknya coba cari aja lah. Cari di ChatGPT aja ya biar mudah. Jadi kabel itu teman-teman kalau bisa untuk proyek-proyek atau apa namanya pekerjaan-pekerjaan gitu usahakan yang full tembaga ya atau yang chopper seperti itu. Cari referensi di D-Link. Apakah kabel ini chopper atau CCA? Jadi bagus mana antara chopper dengan CCA? Ya bagus yang chopper, yang full tembaga gitu ya. Nah ini bare copper ya, oh sorry, saya salah tulis, ternyata tulisannya begini, chopper ya, seperti itu. Nah kalau yang CCA itu adalah copper clad aluminium ya. Jadi CCA itu campuran dengan aluminium dan itu biasanya kualitasnya kurang dan segi performa juga masih bagus yang full tembaga. Jadi kita ambil yang ini aja. Cat 6 D-Link. Mereknya D-Link. Satu dus tadi ya, satu dus harganya berapa nih? Harganya 1.350.000. 1.350.000. Oke. Nah, kemudian untuk konektornya RJ45 karena kita menggunakan kabel UTP-nya Cat 6, jadi ya mau nggak mau kita juga gunakan Cat 6 untuk konektornya. Jadi jangan sampai salah teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan. D-Link. Kita pakai D-Link coba ya, ada nggak ya? D-Link. Kita pakai konektornya D-Link. Oh, ada ini kayaknya. Konektor D-Link tapi ini isinya cuman ini Cat 5 tapi. Oh, ini Cat 6. Ada Cat 6 ya. D-Link Cat 6. D-Link konektor RJ45 Cat 6 isinya 20 pieces. Oke, pas ini. Harganya 110.000. D-Link Cat 6 ya. Tadi butuhnya berapa? 2 bungkus ya. 2 bungkus isinya ini tadi berapa ya? Isi 20 ya. Harganya tadi 110.000. Oke. Oke, sip. Oke, untuk daftar perangkat jaringan, spesifikasi, merek, harga, dan totalnya itu udah ya. Ini tinggal kita totalkan aja keseluruhannya. Total keseluruhan ya. Kita masukkan. Ini kita sum aja. Kita jumlahkan, auto sum. Kurang lebih itu biayanya 25 juta ya. Untuk perangkat jaringannya. Oke. Jadi keseluruhannya biayanya untuk perangkat jaringannya sendiri atau mungkin dengan paket internet tadi ya, komplit ya dengan paket internet pemasangan di awal itu sekitar 25.720.000. Ini adalah biaya yang diperlukan seperti itu untuk membangun jaringan hotspot di KP. Saya rasa untuk di part ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di part berikutnya tentang pengalamatan jaringan, topologi, dan seterusnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.